But trust me, you gon' hold that, hold that. Dulu tuh waktu gue SMP, gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana dan berpikir dari rumah kayak, wah treatment nih, gue juga pengen treatment. Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu, gue excited parah dia pokoknya. Tapi sampai sono lo tau apa? Gue kagak di treatment, cuma mak gue doang. Jadi gue di sana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin, nunggu tuh ada kali sejaman lebih. Perasaan hati dongkol, tapi gue nggak berani ngomong pada saat itu. Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang, karena gue tahu minggu depan mak gue akan balik lagi ke sana. Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan. Terus gue nggak diizinin karena pada saat itu gue kelas 1 SMP yang umurnya masih belasan tahun, di bawah umur banget. Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh? 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu. Pokoknya kayak masih kecil. Dan sebenarnya muka gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kusem aja gitu. Jadi kayak ya emang tidak seharusnya lo facial di umur segitu. Tapi gue kan gak mau, karena gue melihat mak gue setelah treatment tuh mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu. Jadi gue juga pengen. Akhirnya lo tau apa? Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian. Jadi buat lo semua yang sering nanya kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian, ya emang gue dari dulu udah berani. Lo bayangin aja noh, pergi treatment udah pertama kalinya treatment sendirian pula. Tapi gue gak di tempat mak gue, karena di tempat mak gue mahal. Gue kemana? Gue ke Detos. Gue keliling-keliling. Akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon yang ada di Detos. Harganya murah, cuma berapa ya? 50.000. Ya udah, akhirnya gue masuk lah ke dalam gitu. Terus treatment deh nih, excited banget gue pertama kalinya kan. Terus muka gue dibersihin, dicabut komedonya, itu bener-bener cepet banget. Mungkin karena emang gue gak punya terlalu banyak komedo, kayak kurang dari 15 menit udah kelar. Terus tiba-tiba banyak ngomong, mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan, kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya. Terus gue bilang aja kayak, iya mbak sekali dimaskerin. Udah selesai dimaskerin langsung lah bayar. Pas gue bayar, gue inget banget gue cuma bawa duit 80.000. Dan gue udah bilang kan, harga 50.000 di banner sebelum masuk salon. Pas bayar, berapa mas semuanya? Mbaknya nanya, tadi sekali dimaskerin gak kak? Gue bilang iya. Totalnya jadi 75.000. Gue yang kayak, hah? Ini, terus gue bilang kan, oh ini jadi 50.000 tuh beda sama masker. Iya kak, beda. Masker facial 50.000, masker 25.000. Gue yang kayak, masker apaan 25.000? Untungnya duit gue masih bisa goceng, bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah. Sumpah dari situ gue gak pernah bawa duit pas-pasan lagi ke suatu tempat deh. Laptop lu udah membaik nih, gue mau cerita nih ya. Setelah kurang lebih 3 minggu, udah lebih bahkan kayaknya, udah 3 minggu lebih, laptop gue ada di tukang servis. Sampai dimana akhirnya gue dicat sama tukang servisnya dan berharap kayak, kak udah selesai nih, bisa diambil ya kan. Lu tahu chat yang masuk kayak gimana nih? Halo Kak Yasmin, mohon maaf perangkat Anda tidak dapat kami perbaiki. Ditolak crash, ditolak tukang servis, ting ting. Jadi kalau lu tanya laptop gue udah membaik atau belum, dibenerin aja belum, gimana udah membaik. Sumpah nggak lagi-lagi deh, gue kapok banget nge-slip laptop kayak begini, kepanjang urusannya nggak bener-bener laptop gue. Cerita kejadian pas terawih, pas banget kemarin itu gue terawih dan ada suatu kejadian yang mau gue ceritain. Jadi kemarin itu gue terawih kan bareng sama gue ke masjid deket rumah gue. Terus pas nyampe nyari tempat nih, pas lagi nyari tempat ngeliat dan itu tuh posisinya emang udah sedikit rame oleh bocil-bocil, anak-anak SD lah pokoknya. Sebenarnya dari awal masuk masjid itu gue udah merasa diperhatiin, idih GR banget tuh Min. Tapi kayak kalian pasti nyadar gak sih kalau ada yang ngeperhatiin kalian, kayak jujur kayak gue juga ngerasa. Terus tapi kayak gue nggak peduli karena ya udah kayak maksudnya siapa tahu emang pengen liat-liat aja gitu kan, namanya bocah-bocah kan emang suka merhatiin orang-orang. Gue dulu juga pas masih kecil suka ngeliatin orang-orang aja nggak jelas tanpa alasan. Pas udah dapet tempat, tiba-tiba di samping gue yang tadinya kosong ada anak-anak kecil segerombolan berempat atau berlima gitu pindah ke samping gue yang tadinya mereka pada di belakang. Terus gue kayak mikir, buset bocah-bocah zaman sekarang pada rajin-rajin banget nih, pada maunya di saf depan. Karena gue dulu kan paling belakang soalnya biar bisa kabur gitu. Kalau tadi di awal gue udah bilang gue udah ngerasa diperhatiin, cuma kayak gue takut gue kegeeran. Nah ini ditambah lagi ketika mulai sholat tarawih, di mana nih bocah-bocah yang ada di samping gue sama di depan gue, mereka tuh bisik-bisik, abis itu mereka nengok ke belakang ganti-gantian, abis itu ngomong bisik-bisik lagi. Gimana lo nggak berasa lo yang diomongin? Singkat cerita akhirnya udah mulai sholat tarawih dan mereka nih bawa handphone dan ada beberapa di antara mereka yang kayak ada yang sholat, abis itu pas rakaat berikutnya mereka nggak sholat. Mereka tuh selfie pas ini lagi sholat raweh nih, lu bayangin. Gue jadi kagak khusyuk gitu, kayak mereka selfie tapi ini tuh setengah layar tuh dikenain ke gue karena gue posisinya ada di belakang mereka. Ini awalnya gue mikir gue kayak aduh mungkin emang layarnya emang dia konsep fotonya mau setengah muka doang, jadi layar sebelahnya itu
nggak ada gitu maksudnya, jadi emang sengaja aja. Cuma kayak ini udah beberapa kali gitu, dan kayak abis mereka foto ada guanya nih di sini kan ke foto, abis itu kayak selesai terawih nih mereka langsung ngomong ke temennya ini terus kayak ketawa-tawa gitu, kayak kan gue jadi itu muka gue kayaknya komuk apa bagaimana ini. Santai aja gitu, kalau mau foto mah ngomong, agak dimintain bayaran kok gitu, jangan foto diem-diem gitu kan. Jadi kayak udah pertama saat gue jadi nggak khusyuk, kedua itu muka aib banget gue yakin. Cuma kalau ada pikirannya mah 10.000 gitu buat gue beli somai.